Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ochiri Hidaki, NPM 121142012010, kelas C, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Di sini saya akan presentasi terkait dengan beberapa hal yang di dalamnya mencakup pengkajian, pemeriksaan analisa data, diagnosa keperawatan, biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, implementasi, dan evaluasi. Kasus asuhan keperawatan pada pasien Tuan M dengan gangguan kardiovaskuler atau CHF di ruang ICU Dr. M. Halusi Ambon. Pengkajian: 1. Identitas pasien. Nama Tuan M, umur 81 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki. Status kawin, pendidikan S1. Pekerjaan pensiun PNS, suku bangsa Indonesia. Alamat Batu Gantung. Tanggal masuk 9 November 2021, tanggal pengkajian 9 November 2021, diagnosa medis CHF atau congestive heart failure. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital. Tekanan darah 158/9 mHg. Nadi 96 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius, SpO2 98%, diagnosa keperawatan, intervensi, atur posisi pasien nyaman sesuai floor atau setengah duduk sesuai kenyamanan pasien. Ukur tanda-tanda vital pasien, terutama tekanan darah. 3. Lakukan distraksi menyanyi lagu atau lagu rohani pada pasien. Pantau status pernapasan untuk gagal jantung, tanda-tanda. Lakukan rekaman EKG sesuai instruksi lanjutan dokter. Pola kebutuhan dasar. A. Kebutuhan biologis. Kebutuhan makan atau minum, baik, namun sering mengeluh, lapar, gelisah, kurang nyaman, karena tidak mampu untuk kembali beraktivitas dengan baik. Ditambah karena istrinya sakit di rumah. B. Kebutuhan psikologis. Pasien cemas akan kondisi saat ini, tidak mampu menerima keadaan, sering berteriak-teriak untuk semua hal yang dia rasakan, kurang nyaman. C. Kebutuhan sosial, interaksi dengan orang, baik, namun terkadang tidak dapat dikontrol karena gelisah dan suka berteriak. D. Kebutuhan kultural, sering dikunjungi oleh keluarga sekampung atau adik kakak, merasa senang dengan kunjungan kumpulan orang kampung. E. Kebutuhan spiritual, percaya dengan mujizat Tuhan untuk penyembuh penyakit yang sering menyebut nama Tuhan Yesus dan suka mendengar lagu rohani, sering berdoa. 5. Implementasi. Tindakan keperawatan. 1. Menentukan keterbatasan pasien dalam beraktivitas. 2. Menentukan penyebab lain kelelahan. 3. Mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaan tentang keterbatasannya. 5. Diagnosa keperawatan, intervensi. Atur posisi pasien nyaman sesuai floor atau setengah duduk sesuai kenyamanan pasien. Ukur tanda-tanda vital pasien, terutama tekanan darah. 3. Lakukan distraksi menyanyi lagu atau lagu rohani pada pasien. 4. Pantau status pernapasan untuk gagal jantung.
5. Lakukan rekaman EKG sesuai instruksi lanjutan dari dokter. 6. Pola kebutuhan dasar. A. Kebutuhan biologis. Kebutuhan makan atau minum baik, namun sering mengeluh lapar, gelisah, kurang nyaman karena tidak mampu untuk kembali beraktivitas dengan baik, ditambah karena istrinya sakit di rumah. B. Kebutuhan fisiologis. Pasien cemas akan kondisi saat ini, tidak mampu menerima keadaan, sering berteriak-teriak untuk semua hal yang dirasakan, kurang nyaman. C. Kebutuhan sosial interaksi dengan orang lain baik, namun terkadang tidak dapat dikontrol karena gelisah dan suka berteriak-teriak. D. Kebutuhan kultural. Sering dikunjungi oleh keluarga sekampung atau adik kakak, merasa senang dengan kunjungan kumpulan orang kampung. E. Kebutuhan spiritual. Percaya dengan mujizat Tuhan untuk penyembuhan penyakitnya, sering menyebut nama Tuhan Yesus dengan suka mendengar lagu rohani, sering berdoa. 5. Implementasi tindakan keperawatan. 1. Menentukan keterbatasan pasien dalam beraktivitas. 2. Menentukan penyebab lain kelelahan. 3. Mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaan tentang keterbatasannya. 4. Mengobservasinya asupan nutrisi sebagai sumber energi yang adekuat. 5. Mendorong pasien untuk memodifikasi aktivitas yang disukai. 5. Menganjurkan pasien untuk mengurangi stres. 6. Evaluasi keperawatan. Sesak napas, terasa jantung berdebar, batuk-batuk. Kesehatan CM, GCS 1S, E4, F5, M6. Posisi tidur semi. Tekanan darah 138/80 mmHg. Pernapasan 22 kali per menit. Nadi 9 kali per menit. Suhu 36,2 derajat Celcius. Terpasang nasal kahulu 1 m 2 liter per terpasang. IFVD RL 18 TPM. Hals EKG intrus cordis ICS 5 mid vascular. Siniatra. Sinus kuat. Sinus kuatim, irama reguler. A. Masalah keperawatan, penurunan curah jantung belum teratasi. Demikianlah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.
Kasus asuhan keperawatan pada pasien Tuan M dengan gangguan kardiovaskuler atau CHF di ruang ICU Dr. M. Halusi Ambon. Pengkajian 1. Identitas pasien. Nama Tuan M, umur 81 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki. Status kawin, pendidikan S1. Pekerjaan pensiun PNS, suku bangsa Indonesia. Alamat Batu Gantung. Tanggal masuk 9 November 2021, tanggal pengkajian 9 November 2021, diagnosa medis CHF atau congestive heart failure. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital. Tekanan darah 158/9 Mhg. Nadi 96 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius, SpO2 98%, diagnosa keperawatan intervensi, atur posisi pasien nyaman sesuai floor atau setengah duduk sesuai kenyamanan pasien. Ukur tanda-tanda vital pasien, terutama tekanan darah. 3. Lakukan distraksi menyanyi lagu atau lagu rohani pada pasien. Pantau status pernapasan untuk gagal jantung, tanda-tanda. Lakukan rekaman EKG sesuai instruksi lanjutan dokter. Pola kebutuhan dasar. A. Kebutuhan biologis. Kebutuhan makan atau minum, baik, namun sering mengeluh, lapar, gelisah, kurang nyaman, karena tidak mampu untuk kembali beraktivitas dengan baik, ditambah karena istrinya sakit di rumah. B. Kebutuhan psikologis. Pasien cemas akan kondisi saat ini, tidak mampu menerima keadaan, sering berteriak-teriak untuk semua hal yang dia rasakan, kurang nyaman. C. Kebutuhan sosial interaksi dengan orang, baik, namun terkadang tidak dapat dikontrol karena gelisah dan suka berteriak. D. Kebutuhan kultural, sering dikunjungi oleh keluarga sekampung atau adik kakak, merasa senang dengan kunjungan kumpulan orang kampung. E. Kebutuhan spiritual, percaya dengan mujizat Tuhan untuk penyembuh penyakit yang contoh kasus yang saya dapat yaitu tentang Tuan M dengan gangguan kardiovaskuler atau CHF di ruang ICU Dr. M. Halusi Ambon. Pengkajian 1. Identitas pasien. Nama Tuan M, umur 81 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki. Status kawin, pendidikan S1. Pekerjaan pensiun PNS, suku bangsa Indonesia. Alamat Batu Gantung. Tanggal masuk 9 November 2021, tanggal pengkajian
November 2021. Diagnosa medis CAF atau congestive heart failure. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 158. Status yang saya ambil tentang diagnosa medis CHF atau congestive heart failure. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 158/97 mmHg, nadi 96 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius, SpO2 98%. 3. Diagnosa keperawatan. Intervensi 1. Atur posisi pasien nyaman sesuai Faulkner atau setengah duduk sesuai kenyamanan pasien. Ukur tanda-tanda vital pada pasien. Tekanan darah 3. Lakukan distraksi menyanyi
atau menyanyi lagu rohani pada pasien. Pantau status pernapasan untuk gagal jantung. Tanda-tanda: 5. Lakukan rekaman EKG sesuai instruksi lanjutan dari dokter. Pola kebutuhan dasar. Kebutuhan biologis. Kebutuhan makan atau minum baik, namun sering mengeluh, lapar, gelisah, kurang nyaman karena tidak mampu untuk kembali beraktivitas dengan baik, ditambah karena istrinya sakit di rumah. B. Kebutuhan psikologis pasien, cemas akan kondisi saat ini, tidak mampu menerima keadaan, sering berteriak-teriak untuk semua hal yang dirasakan kurang nyaman. Kebutuhan sosial, interaksi dengan orang lain baik, namun terkadang tidak dapat dikontrol karena gelisah dan suka berteriak-berteriak. D. Kebutuhan kultural, sering dikunjungi oleh keluarga sekampung atau adik kakak, sering merasa senang dengan kunjungan sekumpulan orang kampung. E. Kebutuhan spiritual, percaya dengan mujizat Tuhan untuk penyembuhan penyakitnya, sering menyebut nama Tuhan Yesus dan suka mendengar lagu rohani, sering berdoa. 5. Implementasi. Tindakan keperawatan. 1. Menentukan keterbatasan pasien dalam beraktivitas. 2. Menentukan penyebab lain kelelahan. 3. Mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaan tentang keterbatasannya. 5. Diagnosa keperawatan intervensi. Atur posisi pasien nyaman sesuai Paul-Red atau setengah duduk sesuai kenyamanan pasien. Ukur tanda-tanda vital pasien, terutama tekanan darah. 3. Lakukan distraksi menyanyi lagu atau lagu rohani pada pasien. 4. Pantau status pernapasan untuk gagal jantung. 5. Lakukan rekaman EKG sesuai instruksi lanjutan dari dokter. 6. Pola kebutuhan dasar. A. Kebutuhan biologis, kebutuhan makan atau minum baik, namun sering mengeluh, lapar, gelisah, kurang nyaman karena tidak mampu untuk kembali beraktivitas dengan baik, ditambah karena istrinya sakit di rumah. B. Kebutuhan fisiologis, pasien cemas akan kondisi saat ini, tidak mampu menerima keadaan, sering berteriak-teriak untuk semua hal yang dirasakan kurang nyaman. C. Kebutuhan sosial, interaksi dengan orang lain baik, namun terkadang tidak dapat dikontrol karena gelisah dan suka berteriak-berteriak. D. Kebutuhan kultural, sering dikunjungi oleh keluarga sekampung atau adik kakak, merasa senang dengan kunjungan kumpulan orang kampung.
Kebutuhan spiritual. Percaya dengan mujizat Tuhan untuk penyembuhan penyakitnya, sering menyebut nama Tuhan Yesus dengan suka mendengar lagu rohani, sering berdoa. 5. Implementasi tindakan keperawatan. 1. Menentukan keterbatasan pasien dalam beraktivitas. 2. Menentukan penyebab lain kelelahan. 3. Mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaan tentang keterbatasannya. 4. Mengobservasinya asupan nutrisi sebagai sumber energi yang adekuat. 5. Mendorong pasien untuk memodifikasi aktivitas yang disukai. 5. Menganjurkan pasien untuk mengurangi stres. 6. Evaluasi keperawatan. Sesak napas, terasa jantung berdebar, batuk-batuk. Kesehatan CM, GCS 1S, E4, F5, M6. Posisi tidur semi. Tekanan darah 138/80 mmHg. Pernapasan 22 kali per menit. Nadi 9 kali per menit. Suhu 36,2 derajat Celcius. Terpasang nasal kahulu 1 m 2 liter per terpasang. IFVD RL 18 TPM. Als EKG intrus cordis ICS 5 mid vascular. Siniatra sinus kuat tim irama reguler. Masalah keperawatan. Penurunan curah jantung belum teratasi. Demikianlah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.